Selamat berkreasi. Kali ini saya akan membuat alat fogging atau mesin asap atau alat asap sederhana yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Kita lihat, alat pertama yang dibutuhkan yang paling penting adalah kawat pipa tembaga. Di sini saya membeli 2 meter ukuran setengah, kalau tidak salah setengahnya di 2 meter. Apabila agak berisik ini karena di sini hujan deras ya, maka yang niatnya tadi di luar ruangan saya pindahkan ke dalam ruangan. Maka di sini ada panci, di sana ada panci. Itu bukan alat untuk membuat fogging, tetapi karena atap bocor maka saya sediakan di sana. Kita kembali, yang paling utama adalah pipa tembaga, kemudian pompa yang biasa kita temukan untuk memandikan burung atau menyemprot tanaman. Ini biasa, yang seperti ini bisa, yang seperti ini juga bisa, terserah ya. Ini juga bisa dikreasikan dengan berbagai macam alat semprot yang lain. Saya pinggirkan terlebih dahulu. Kemudian alat pemanas untuk cairan, ketika dipanaskan dia akan berubah menjadi asap dan uap, maka kita butuh pemanas. Ini adalah bahan bakarnya, gas kalengan, apapun mereknya bisa dipakai. Kemudian flame gunnya atau pemicunya, ini saya beli seharga Rp18.000 per Maret 2020. Ini saya beli seharga kurang lebih Rp35.000 sampai Rp40.000 yang paling murah. Seperti ini. Fungsinya ini nanti adalah untuk memanaskan pipa tembaga. Kita pinggirkan terlebih dahulu. Kemudian ada selang yang mudah ditemukan, biasanya dijual di tempat penjualan ikan hias, bisa, ataupun alat-alat pertukangan. Ini untuk water pass biasanya. Lihat, ada berbagai macam ukuran. Kita sesuaikan dengan diameter pipa tembaganya. Pinggirkan terlebih dahulu. Kemudian sepele tapi ini juga lumayan penting, cincin. Apa ini? Cincin penguat ya, yang biasanya ada pada kompor gas. Itu bisa dibeli di alat-alat listrik. Saya belinya agak aneh, tapi memang belinya di alat-alat listrik. Kita singkirkan terlebih dahulu. Adapun spidol untuk membantu kita membuat kumparan. Ini untuk mengencangkan cincin tadi. Ada korek untuk pelengkap, untuk membantu beberapa hal nanti. Dan jangan lupa pasir. Untuk apa pasir? Kita akan tahu jawabannya nanti. Dari semua proses pembuatan fogging sederhana ini, kuncinya terdapat pada bagaimana cara kita melilit, membuat kumparan pipa tembaga ini. Ingat, kalau pipa tembaga, saya beri contoh. Apabila pipa tembaga kosong, kita lilit ke benda apapun, maka yang terjadi adalah lihat, dia penyok, bisa patah, bisa sobek.
Nah, ini dia. Pasir di sini gunanya untuk mengisi pipa sebelum kita tekuk, sebelum kita bentuk, supaya dia menahan tekanan, supaya tidak sobek dan penyok. Fungsi pasir ini untuk mengisi pipa sebelum kita bentuk. Pasir bisa diganti dengan mungkin semen, bisa, ataupun gula, mungkin juga bisa. Kuncinya adalah diisi dengan padat supaya tidak penyok dan tidak sobek. Kuncinya ada pada membuat kumparan pipa tembaga. Hati-hati di sini. Kalau ini terlewati semuanya mudah. Pertama-tama saya membuat selang plastik tadi, saya gunakan sebagai tutup supaya pasir yang kita masukkan tidak keluar. Hanya itu saja. Dengan bantuan korek api dan tang untuk mengencangkan ini, mengunci, sehingga kita punya penutup buatan sendiri. Ya, langkah pertama kita akan mengisi pipa tembaga ini dengan pasir. Ingat, padat, harus penuh, jangan ada ruang. Dua sisinya nanti kita akan tutup, sementara saya buka satu. Pakailah cara apapun untuk memasukkan pasir ke dalam pipa. Untuk saya pribadi, saya membuat seperti corong sederhana. Corong ini untuk memudahkan kita memasukkan pasir ke dalam pipa tembaga. Ya, yang saya buat dari selang water pass tadi. Ya. Oh ya, untuk saran, pasirnya pakai yang lembut. Apabila ada pasir bangunan di luaran sana, silakan disaring menggunakan saringan yang seperti kawat itu, untuk santan itu. Silakan dipakai untuk melembutkan. Maka dia akan mudah masuk ke dalam pipa, dan nanti ketika dikeluarkan dia akan mudah dikeluarkan, walaupun memang butuh kesabaran. Ini pasir saya sendok memakai selang. Lihat, pasirnya turun dengan sendirinya. Karena pasirnya lembut, ingat pasirnya harus lembut supaya dia mudah masuk. Ini kalau sudah lembut akan mudah. Saya akan berdiri, saya tinggal sebentar ya, saya akan berdiri mengisinya dengan keadaan agak tegak pipa ini. Setelah padat, kita akan mencoba membentuknya menjadi sebuah kumparan. Karena ukurannya hampir sama, maka saya gunakan spidol untuk membuat kumparan, membantu membentuk kumparan. Kita sisakan sedikit untuk mulut semprotnya. Ini apabila tanpa pasir dia akan robek ataupun penyok.
Saya percepat videonya ya. Sudah menjadi lilitan, tinggal kita potong bagian sini. Kita akan sambung menggunakan selang. Tinggal kita keluarkan pasirnya. Ini membutuhkan waktu yang agak lama dan butuh kesabaran yang lebih banyak. Saya percepat videonya ya. Kita pasang. Sekarang kita pasang kesemprotannya. Sudah terpasang, kita kencangkan dengan cincin. Kita hubungkan dengan kumparan yang sudah kita buat. Kita perpendek saja selangnya ya. Kira-kira akan seperti ini. Jangan lupa kita kencangin. Seperti ini kira-kira. Selang bisa diperpanjang sesuai selera, sesuai kebutuhan. Ini adalah skema paling sederhana. Ketika bahan semprot dialirkan menuju ke pipa tembaga, kemudian gas dipanaskan, api keluar memanaskan pipa sehingga cairan dipanaskan berubah menjadi uap air, memiliki tekanan, dia akan menyembur keluar. Karena dia tidak mungkin berbalik ke sini, karena tahu sendiri ini adalah pompa satu arah, tidak bisa kembali. Maka dia akan menyemburkan uap dan asap melalui satu arah. Kita akan coba. Nah, jangan lupa di ujung kumparan kita beri ini apa? Yang untuk cuci piring itu. Besi penggosok itu. Selesai, kita akan mencoba alat ini di belakang. Ini hujan sudah mulai terang, hari sudah mulai malam.